yang akan kita bahas di sini adalah mengenai impor dengan mekanisme barang penumpang. Baik teman-teman sekalian, untuk bisa memudahkan teman-teman dalam memahami ketentuan barang bawaan penumpang, saya akan menyederhanakannya menjadi 5 aspek. 5 aspek yang perlu kita ketahui mengenai barang penumpang. Apa aja Mas Endar? Yang pertama adalah, apa sih definisi dari barang penumpang itu? Itu aspek yang pertama yang akan kita bahas. Yang kedua adalah, apa sih kewajiban kita ketika kita pertama kali landing di Indonesia? Itu adalah aspek yang kedua. Lalu aspek yang ketiga adalah, ada berapa sih penggolongan barang penumpang itu aspek yang ketiga. Yang keempat adalah, bagaimana sih perlakuan fiskal barang penumpang itu aspek yang keempat. Yang kelima adalah, apa sih batas-batas mengenai barang bawaan penumpang yang perlu kita ketahui. Nanti kita akan bahas dalam 5 aspek tersebut. Selanjutnya kita akan membahas topik yang tidak kalah penting lainnya, yaitu mengenai ketentuan registrasi IMEI. Sama teman-teman, ketentuan registrasi IMEI ini saya akan bagi menjadi 5 aspek juga. Yang pertama, apa aja sih objek barangnya. Yang kedua, apa saja sih syarat-syaratnya. Yang ketiga, bagaimana sih perlakuan fiskalnya. Yang keempat, bagaimana sih prosedurnya. Yang kelima, bagaimana seandainya kalau kami lupa mendaftar saat kedatangan. Jadi kita akan bagi menjadi 5 aspek. Ini cukup penting ingin kami bagikan kepada teman-teman karena mungkin teman-teman sudah mengikuti ya. Ada berbagai macam keramaian di media sosial. Ada yang bertanya, Mas Endar, apakah odol itu kan lagi rame ya masuk ke Indonesia ya, odol Marvis ya. Apakah odol itu termasuk kosmetik? Di dalam keputusan Perka BPOM nomor 28 tahun 2023 itu, pasta gigi termasuk kosmetik teman-teman. Berikut juga kayak sabun, kayak lipstick, kayak make up itu juga termasuk kosmetik. Jadi maksimal yang bisa dibawa adalah 20 pieces. Ataupun hal yang ramai lainnya yaitu selebgram gitu kan, dapat kiriman fashion gitu kan ya, sebanyak 60 pieces gitu kan. Secara aturan yang diperkenankan oleh Badan POM itu untuk setiap penumpang ataupun penerima barang hanya 20 pieces. Jadi tidak bisa keluar 60-60-nya. Namun tadi ya, karena merasa punya followers, jadi membuat suatu pemberitaan yang dimana Bea Cukai sudah menjalankan aturan, jadi kesannya seakan-akan salah. Padahal Bea Cukai sudah menjalankan aturan sebagaimana yang dititipkan oleh Kementerian Lembaga terkait. Jadi dimanapun kita berada, kita mengikuti aturan di tempat tersebut ya. Misalnya kayak dulu saat zaman pandemi, ketika kita baru tiba, kita harus dikarantina. Ya udah kita ikut, jangan kabur gitu kan. Itulah yang ingin kami tekankan di sini. Kalau memang peraturannya 20 ya ikutin 20 karena memang itu adalah aturan dari dari Badan POM ya teman-teman sekalian. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami juga untuk menyapa Bapak Ibu dengan sebutan Manfan atau teman event ya. Biasa event Bea Cukai menyapa audiensnya dengan sebutan Manfan. Selamat sore Manfan. Nah, Bapak Ibu Manfan yang berbahagia, sebelum kita masuk ke pemaparan dari kedua narasumber, Bapak Ibu teman-teman pernah dengar nggak sih? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, gimana caranya kita bisa sayang apalagi paham dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita kalau kita belum kenal siapa sih narasumber kita hari ini? Nah, yuk izinkan kami untuk memperkenalkan kedua narasumber kita hari ini dengan membacakan secara singkat CV dari beliau. Silakan operator untuk ditampilkan. Bapak Ibu Manfan sekalian, narasumber yang pertama yang akan memaparkan materi seputar kepabeanan secara umum ya, kemudian barang penumpang dan juga IMEI adalah Mas Endar Darmindra. Mas Endar Darmindra ini merupakan pemeriksa Bea Cukai ahli pertama pada Bea Cukai Soekarno-Hatta ya. Jadi beliau bertugas di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Mengenai riwayat pekerjaan beliau pernah bertugas pada pemeriksa pada Bea Cukai Bandung. Kemudian beliau ini juga pernah menjabat sebagai tim leader Bravo Bea Cukai pada kantor pusat Bea Cukai. Kemudian yang ketiga, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama pada Bea Cukai Soekarno-Hatta. Nah, kalau kita dengar kata-kata Bravo Bea Cukai, yang diingat angka berapa sih Bapak Ibu? 1.500.225 ya, betul ya? Nah, selanjutnya kita move dulu untuk memperkenalkan narasumber kita yang kedua nih. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Cinde Marjuang Praja. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Impor 3 pada Subdirektorat Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan.
Sebelumnya, beliau menjabat sebagai pemeriksa Bea dan Cukai Muda pada Bea Cukai Tanjung Priuk, hingga saat ini Kepala Seksi Impor 3 pada Direktorat Teknis Kepabeanan. Dan nantinya Pak Cinde akan membahas mengenai barang kiriman dan juga barang pindahan. Bagaimana Bapak Ibu Manfen, teman-teman, materinya sungguh daging ya kalau kata anak zaman sekarang, betul ya. Nah, tapi sebelum itu kami izin untuk menyampaikan hal penting pula, dikarenakan acara kita ini bersifat publik sehingga mungkin dari Bapak dan Ibu di sini ada yang selain pelajar ataupun selain mahasiswa yang sekolah di luar negeri ataupun di dalam negeri. Kami izin menyampaikan Bapak Ibu bahwa materi yang akan narasumber pada siang sampai dengan sore hari ini sampaikan adalah materi-materi yang memang diperuntukkan terkhusus atau terspesialis untuk para pelajar Indonesia yang sekolah di luar negeri dan akan kembali ke Indonesia. Sehingga semoga materi yang akan disampaikan ini bisa menjadi ilmu lebih bagi Bapak Ibu yang mungkin bukan merupakan audiens yang akan dituju ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, nantinya materi akan disampaikan oleh narasumber selama masing-masing 35 menit. Izinkan saya untuk coba cek sound dari teman-teman apakah sudah siap untuk mengikuti materi. Boleh ditulis di kolom chat lagi abang kakak semuanya. Siap seperti itu boleh atau ready gitu ya. Siap, wah sudah banyak nih yang menjawab. Ada Mbak Evita, Mbak Sari ya, Mas Ilham ya, dan masih banyak lagi ya. Oke, mari kita undang narasumber kita yang pertama yaitu pemeriksa Bea Cukai ahli pertama pada Bea Cukai Soekarno-Hatta, Mas Endar Darmindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Bapak Budi Prasetyo. Yang saya hormati Kepala Seksi Impor 3, Bapak Cinde Marjuang. Yang saya hormati Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, Bapak Adi Marhadi. Dan teman-temanku, sahabat-sahabatku, mahasiswa-mahasiswi generasi terbaik yang saya banggakan. Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya bisa hadir dan berbicara di sini di acara yang luar biasa dan juga di hadapan orang-orang yang luar biasa, yaitu generasi-generasi terbaik, generasi-generasi yang akan membawa Indonesia besar, Indonesia kuat, dan Indonesia cerah. Apalagi kalau bukan teman-teman sekalian. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian, kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Tidaknya masih lebih baik ya ketimbang baru kenal udah sayang-sayangan. Apalagi yang ngakunya sayang tapi tak pernah juga diperjuangkan. Perkenalkan, nama saya Endar Darmindra. Saya adalah salah satu pendiri dari Bravo Bea Cukai 15225. Saat ini saya tergabung menjadi tenaga penyuluh layanan informasi di KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta. Di samping sebagai pegawai Bea dan Cukai, bisa lanjut. Saya juga kerap mengisi waktu dengan mengajar, baik di dalam kantor maupun di luar kantor, baik tentang kepabeanan dan cukai maupun di luar kepabeanan dan cukai. Semangat berbagi saya tidak terhenti sampai di situ. Saya pun juga kerap berbagi informasi melalui platform media sosial yang saya kelola, yaitu @bcpedia, suatu akun media sosial yang berisikan infografis peraturan kepabeanan dan cukai yang saya sudah rangkum sedemikian rupa agar mudah dapat dimengerti oleh semua pihak. Begitupun pula dengan kegiatan kali ini teman-teman. Saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian dalam waktu kurang lebih 35 menit ke depan dengan materi saya yang berjudul Mengenal Bea dan Cukai. Baik, teman-teman sekalian, mendengar kata bea cukai, kira-kira apa sih yang terbenak di pikiran teman-teman mendengar kata bea cukai itu? Biar tidak bingung, mari kita simak ataupun kita dengarkan pendapat dari Ibu Menteri Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Beliau menyatakan bahwa bea cukai itu sebagai pelaksana the impossible job. Kenapa beliau menyatakan seperti itu? Karena bea cukai harus menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan dalam waktu yang bersamaan. Suatu tugas yang tidak bisa dikatakan mudah. Untuk itulah bea cukai harus bisa menjaga titik keseimbangan ataupun equilibrium antara pengawasan dan pelayanan yang sama baiknya. Bea cukai itu sendiri teman-teman tergabung di dalam Kementerian Keuangan.
Kalau di level internasionalnya, Bea Cukai tergabung di dalam World Customs Organization, yaitu organisasi bea cukai sedunia. Kami memiliki visi yaitu untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia. Kami memiliki 3 misi. Yang pertama itu adalah fasilitasi perdagangan dan industri. Yang kedua adalah sebagai menjaga perbatasan dan juga melindungi masyarakat. Yang ketiga adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Semua misi tersebut diejawantahkan dalam peranan kami yang ada 4 atau yang dikenal dengan RCTI ya. Revenue Collector, Community Protector, Industrial Assistant, dan juga Trade Facilitator. Dari sini teman-teman sekalian bisa dilihat bahwa fokus bea cukai sudah tidak lagi diutamakan untuk meningkatkan penerimaan negara saja, tapi kita lebih kepada pengawasan, khususnya untuk menjaga perbatasan dan juga melindungi masyarakat kita dari masuknya barang-barang ilegal, barang-barang berbahaya, barang-barang yang dibatasi. Itulah yang ingin kami tekankan kepada teman-teman bahwa bea cukai itu masih dibutuhkan di dunia ini. Bea cukai itu masih dibutuhkan di Indonesia karena memiliki peran penting yaitu untuk menjaga perbatasan dan juga melindungi masyarakat Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman sekalian, kita harus tahu makna kepabeanan itu sendiri. Kepabeanan adalah segala hal yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Kalau keluar, teman-teman, dari Indonesia ke luar negeri namanya ekspor. Kalau masuk dari luar negeri ke Indonesia, itu namanya adalah impor. Dan impor itu sendiri, teman-teman, terbagi menjadi beberapa mekanisme ya. Ada impor umum atau impor untuk dipakai, ada juga impor yang dibawa dengan penumpang atau hand carry ya, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada juga impor via yang dibawa oleh pelintas batas dan juga impor melalui barang kiriman yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Cinde ya. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai impor dengan mekanisme barang penumpang. Baik teman-teman sekalian, untuk bisa memudahkan teman-teman dalam memahami ketentuan barang bawaan penumpang, saya akan menyederhanakannya menjadi 5 aspek. 5 aspek yang perlu kita ketahui mengenai barang penumpang. Apa aja Mas Endar? Yang pertama adalah, apa sih definisi dari barang penumpang itu? Itu aspek yang pertama yang akan kita bahas. Yang kedua adalah, apa sih kewajiban kita ketika kita pertama kali landing di Indonesia? Itu adalah aspek yang kedua. Lalu aspek yang ketiga adalah, ada berapa sih penggolongan barang penumpang itu aspek yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana sih perlakuan fiskal barang penumpang itu aspek yang keempat. Yang kelima adalah apa sih batas-batas mengenai barang bawaan penumpang yang perlu kita ketahui. Nanti kita akan bahas dalam 5 aspek tersebut. Sekarang kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu mengenai definisi dari barang penumpang. Barang penumpang adalah barang yang dibawa oleh penumpang. Siapa sih Mas Endar penumpang itu? Setiap orang yang melintasi wilayah perbatasan negara dengan menggunakan sarana pengangkut. Sarana pengangkut itu teman-teman sederhananya seperti moda transportasi ya. Bisa pesawat udara, bisa kapal laut, ataupun mungkin sarana transportasi darat. Tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas. Memang Mas Endar, apa sih bedanya penumpang dengan awak sarana pengangkut? Awak sarana pengangkut teman-teman adalah orang yang karena pekerjaannya berada di sarana pengangkut ataupun di moda transportasi. Contohnya apa Mas Endar? Seperti kru pesawat, pramugari, pramugara, pilot, co-pilot, nahkoda, anak buah kapal, dan lain semacamnya. Jadi jelas ya perbedaan antara penumpang dengan awak sarana pengangkut. Lalu bagaimana Mas Endar perbedaannya dengan pelintas batas? Pelintas batas itu adalah orang yang bermukim ataupun bertempat tinggal di wilayah perbatasan negara dan memiliki pas lintas batas ataupun kartu identitas lintas batas. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang sekolahnya di negara bagian Malaysia di Sarawak atau Sabah, lalu tinggalnya home base-nya itu di Kalimantan, Kalimantan Barat misalnya di Kabupaten Sanggau. Itu kan bisa via bus ya, jalur darat melalui PLBN ya, Pos Lintas Batas Negara Entikong. Kalau teman-teman punya pas lintas batas dan juga memiliki KILB, teman-teman itu dianggap sebagai pelintas batas, bukan penumpang. Itu perbedaannya. Tetapi, kalau teman-teman ternyata tempat tinggalnya ataupun KTP-nya di Pontianak, teman-teman baru disebut sebagai penumpang karena tidak memiliki pas lintas batas dan juga tidak memiliki KILB. Jadi itu aspek yang pertama udah kita bahas mengenai definisi dari barang penumpang itu. Lalu teman-teman, kita lanjut ke aspek yang kedua, yaitu mengenai apa sih kewajiban kita ketika kita pertama kali tiba di Indonesia dari luar negeri. Kewajibannya adalah memberitahukan pemberitahuan pabean atau istilah Inggrisnya adalah custom declaration.
untuk beberapa titik-titik masuk di Indonesia itu sudah menerapkan Electronic Custom Declaration atau ECD ya, termasuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tempat saya bekerja itu sudah menerapkan Electronic Custom Declaration. Jadi teman-teman cukup mengisi pemberitahuan dengan mengakses laman ecd.beacukai.go.id atau bisa di aplikasi mobile Bea dan Cukai. ECD ini bisa diisi 2 hari sebelum kedatangan ya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman nanti mengisi ECD, nanti teman-teman akan dapat barcode. Barcode tersebut disimpan dan ditunjukkan kepada petugas bea dan cukai yang ada di bandara. Itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua yang harus teman-teman ketahui adalah teman-teman wajib mengisi ECD dengan benar. Nanti dalam beberapa waktu yang tidak lama lagi, ECD kita itu akan mengalami simplifikasi ya. Jadi ketika teman-teman mengakses ecd.beacukai.go.id, halaman pertamanya adalah halaman informasi. Jadi teman-teman diharapkan dapat membaca informasi terlebih dahulu agar tidak mengalami kendala ataupun masalah nantinya ketika clearance barang penumpangnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kewajiban yang kedua adalah mengisi ECD dengan benar. Lalu yang tidak kalah pentingnya untuk kami bagi di sini ya, di forum ini adalah jangan sampai kita menjadi korban penipuan yang bermodus pengisian ECD palsu. Jadi sekarang banyak teman-teman di luar sana ada link-link ataupun laman-laman ECD tandingan. Jadi teman-teman diminta diisi di situ, tahu-tahu nanti teman-teman dimintakan sejumlah uang. Padahal sayang sekali ya teman-teman ya. Karena pengisian ECD di Bea Cukai itu di laman aslinya yaitu adalah ecd.beacukai.go.id itu gratis. Tidak dipungut bea apapun gitu ya. Apalagi kan teman-teman selaku kaum pembelajar ya, sang pemilik bonus demografi gitu ya. Pasti sudah sangat mudah sekali untuk mengisi ECD ini tanpa harus salah ataupun menggunakan jasa pihak lain yang ujung-ujungnya kita dimintakan sejumlah uang. Sayang uangnya. Karena jumlahnya tidak sedikit, dimintakan 500.000 sampai 750.000 setiap kali kita mengisi ECD di lamannya mereka itu. Jadi pastikan jangan sampai salah mengisi laman ECD-nya ya, yaitu yang benar adalah di ecd.beacukai.go.id. Itu aspek yang kedua, yaitu apa sih kewajiban kita ketika kita pertama kali landing di Indonesia. Sekarang kita akan lanjut ke aspek yang ketiga yang perlu kita ketahui, yaitu adalah ada berapa sih Mas Endar penggolongan barang penumpang itu? Ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah barang pribadi penumpang atau istilah Inggrisnya adalah personal use. Lalu yang kedua adalah selain barang pribadi penumpang. Pembedaannya apa? Barang pribadi penumpang adalah barang-barang yang diperuntukkan untuk keperluan pribadi kita, seperti sisa perbekalan. Sedangkan kalau untuk barang non-personal use atau selain barang pribadi itu adalah barang-barang yang untuk kepentingan komersil, untuk diperdagangkan, untuk kepentingan perusahaan, industri, toko, yang dimana jumlah, jenis, dan sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi kita sehari-hari. Jadi itu ya teman-teman aspek yang ketiga kita udah memahami dengan cepat, yaitu ada 2 penggolongan barang bawaan penumpang. Itu aspek yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke aspek yang keempat. Bagaimana Mas Endar mengenai ketentuan fiskalnya? Nah ini teman-teman nanti ketika pulang perlu juga untuk mengetahui aspek fiskalnya ya terkait mengenai barang bawaan penumpang yang dibawa oleh teman-teman nanti ketika pulang ke Indonesia ya. Yang pertama untuk barang pribadi penumpang itu mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau istilahnya adalah de minimis ya. Itu sampai dengan nilai 500 US dollar untuk setiap orang per kedatangan. Dan baru akan dikenakan pajak kalau nilainya di atas 500 US dollar. Itu pun yang dikenakan adalah atas selisihnya ya. Jadi selisihnya itu misalnya kita bawa 600 US dollar. 600 dikurangin dulu 500, jadi yang dikenakan pajaknya ataupun DDP-nya, dasar pengenaan pajaknya adalah dari 100 US dollar itu ya. Itu ya teman-teman yang mengenai perlakuan fiskalnya. Bea masuknya gimana Mas Endar? Bea masuknya flat 10%. PPN-nya adalah setara dengan 11%. Kenapa Mas Endar kok pakai diksi setara? Karena sebenarnya secara Undang-Undang HPP, tarif PPN kita tertulisnya yang benar adalah 12%. Tetapi kan ada kebijakan dari pemerintah yang dimana melakukan penyesuaian DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Yang sebelumnya adalah tarif dikalikan nilai impor, sekarang adalah menggunakan DPP nilai lain. Jadi tarif 12% itu dikalikan 11/12 dari nilai impor. Jadi kalau 12 dikali 11/12 itu ujung-ujungnya kan juga 11% juga. Jadi PPN-nya adalah 11% ya teman-teman sekalian.
Lalu PPh pasal 22 impornya adalah berkisar antara 7,5 sampai 10% kalau kita memiliki NPWP. Kalau kita tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 2 kali lipat lebih tinggi. Itu untuk aspek fiskal untuk barang pribadi penumpang. Bagaimana Mas Endar perlakuan fiskalnya untuk selain barang pribadi penumpang? Kalau barang selain pribadi penumpang atau non personal use itu tidak mendapatkan fasilitas pembebasan 500 US dollar. Jadi berapapun nilainya akan dikenakan pajak ya teman-teman, dan pajakannya itu sesuai dengan tarif MFN atau Most Favored Nation ya, atau tarif yang berlaku secara umum di setiap negara. Jadi itu ya perlakuan fiskalnya kita sudah mengetahui untuk aspek yang keempat ya. Jadi kita udah mempelajari ketentuan barang bawaan penumpang dalam 4 aspek dengan cepat ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke aspek yang kelima. Batas-batas yang perlu kita ketahui terkait mengenai barang bawaan penumpang. Yang pertama adalah, udah kita mention sebelumnya, adalah batas de minimisnya. Kenapa saya sengaja memunculkan slide ini? Biar teman-teman tahu kalau Indonesia itu udah cukup besar sebenarnya, udah cukup tinggi nilai pembebasannya dibandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi kan teman-teman sering ya, ataupun pernah mengalami perlakuan bea cukai di negara tujuan ya. Teman-teman nanti bisa membandingkan, oh ternyata di Indonesia itu cukup tinggi ya pembebasannya ya, sampai 500 US dollar. Kalau kita benchmark ke Malaysia, Malaysia itu pembebasannya hanya 100 US dollar. Thailand hanya 285 US dollar. Bahkan Kamboja itu hanya 50 US dollar. Jadi teman-teman biar tahu kalau Indonesia itu udah cukup tinggi pembebasannya terhadap penumpang yang tiba ke Indonesia. Dan juga kami harapkan di sini kalau teman-teman ketika berangkat di negara tujuan bisa patuh terhadap ketentuan bea cukai di negara tujuan, ketika kita pulang kita juga harus patuh juga, harus tahu juga peraturan bea cukai Indonesia gitu kan. Bukan berarti mentang-mentang kita akamsi ya, anak kampung sini gitu kan, apalagi kita punya followers gitu kan, kita berlaku semena-mena gitu kan, berharap semaunya sendiri. Tidak, kita tetap harus mematuhi ketentuan yang ada di negara Indonesia. Itu jadi ya, batas pertama yang harus kita ketahui adalah batas de minimisnya. Lalu batas yang kedua yang perlu kita ketahui apa Mas Endar? Adalah batas waktunya. Jadi umumnya barang penumpang itu pasti tiba bersama penumpangnya ya. Tetapi teman-teman, ada kalanya kondisi di mana barang sama penumpang itu tidak tiba bersamaan. Tetapi masih bisa diselesaikan dengan barang penumpang atau ketentuan barang penumpang. Misalnya, teman-teman mungkin bagasinya nyasar gitu kan, ataupun hilang, lost and found gitu kan, tiba-tiba baru diketemukan di kemudian hari misalnya. Itu bisa diselesaikan dengan barang bawaan penumpang selama waktunya masih masuk sesuai dengan yang ada di slide di depan teman-teman ya. Kalau pakai pesawat udara, kalau barangnya tiba duluan 30 hari sebelum penumpangnya tiba, ataupun barangnya tiba 15 hari setelah penumpangnya tiba di Indonesia, itu masih bisa diselesaikan dengan ketentuan barang penumpang, sehingga masih bisa dapat fasilitas 500 US dollarnya. Itu adalah batas yang kedua, yang penting untuk kita ketahui ya teman-teman sekalian. Lalu juga ada batas ketiga yang perlu kita ketahui adalah mengenai batas pembawaan barang kena cukai. Apa sih Mas Endar barang kena cukai itu? Barang kena cukai itu saat ini hanya ada 3 ya, saat ini ya, yaitu adalah hasil tembakau, lalu etil alkohol, yang ketiga adalah minuman mengandung etil alkohol atau bahasa sehari-harinya adalah minuman keras ya atau minol. Kalau teman-teman bawa 200 batang sigaret, 25, 100 gram tembakau iris atau produk hasil tembakau lainnya, dan atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol, itu adalah batas maksimalnya yang bisa dibawa secara proporsional ya, yang bisa diperkenankan untuk dibawa ke Indonesia dengan mendapatkan fasilitas pembebasan cukai. Jadi tetap melihat juga aspek umurnya ya. Misalnya nih, saya pulang dari luar negeri bersama bayi saya. Lalu saya bawa 2 liter minuman mengandung etil alkohol, 2 liter miras. Apakah boleh? Ya secara logika tentu tidak boleh ya. Karena kan anak saya masih bayi. Dan ketentuannya untuk minuman mengandung etil alkohol itu, ketentuannya adalah untuk setiap orang dewasa, yaitu 21 tahun ke atas. Kalau hasil tembakau itu adalah untuk 18 tahun ke atas. Jadi tetap yang diperkenankan hanya 1 liternya doang. Karena kan anak saya kan masih di bawah 21 tahun. Yang 21 tahun ke atas adalah sayanya. Seperti itu ya teman-teman. Secara logika saya pikir bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Lalu bagaimana Mas Endar kalau seandainya lebih? Nah, atas kelebihannya itu baru akan dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang. Jadi itu adalah batas ketiga yang perlu kita ketahui.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah batas yang keempat yang perlu kita ketahui, yaitu adalah batas yang dititipkan oleh kementerian lembaga lain. Ini juga penting untuk kita ketahui ya, teman-teman sekalian. Jadi, bea cukai itu dititipkan beberapa aturan dari kementerian lembaga terkait. Sederhananya, bea cukai itu dikatakan seperti ini. Bea cukai kalau ada barang ini jangan langsung dikeluarkan ya. Tolong izin dulu ke kami. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu, teman-teman. Ada beberapa instansi yang menitipkan, salah satunya sebagaimana yang terlihat di layar kaca Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ada dari Badan POM, ada dari Kemenkes, ada Barantin, Polri, Kominfo yang jumlahnya 2 pieces gitu kan. Kementerian Perdagangan, kalau non personal use pasti akan dikenakan ketentuan larangan dan pembatasannya. Itu teman-teman penting untuk mengetahui mengenai batas lartas yang dititipkan oleh kementerian lembaga lain. Lartas itu apa sih Mas Endar? Lartas itu ada singkatan dari larangan dan pembatasan. Larangan itu artinya tidak boleh sama sekali masuk ke Indonesia. Sedangkan kalau pembatasan itu adalah boleh masuk selama dapat izin dari kementerian lembaga terkait. Kita ambil contoh yaitu di Badan POM ya. Badan POM itu menitipkan aturan di Bea Cukai dalam Perka BPOM nomor 28 tahun 2023. Detil list barangnya itu ada di Keputusan Kepala Badan POM nomor 456 tahun 2023 juga. Jadi kalau kita bawa obat-obatan, maksimal yang bisa kita bawa adalah 30 pieces per orang untuk setiap obat, untuk setiap jenis obat. Sedangkan kalau kita bawa kosmetik, maksimal adalah 20 pieces. Kalau kita bawa barang bahan olahan pangan, itu adalah 5 kg, kecuali minuman beralkohol ya. Minuman beralkohol tadi kan adalah maksimal hanya 1 liter ya. Karena minuman beralkohol itu juga termasuk bahan produk hasil olahan pangan. Karena kan misalnya kayak wine itu kan hasil dari pengolahan dari anggur ya. Ini cukup penting ingin kami bagikan kepada teman-teman karena mungkin teman-teman sudah mengikuti ya. Ada berbagai macam keramaian di media sosial. Ada yang bertanya, Mas Endar, apakah odol itu kan lagi rame ya masuk ke Indonesia ya, odol Marvis ya. Apakah odol itu termasuk kosmetik? Di dalam keputusan Perka BPOM nomor 28 tahun 2023 itu, pasta gigi termasuk kosmetik teman-teman. Berikut juga kayak sabun, kayak lipstick, kayak make up itu juga termasuk kosmetik. Jadi maksimal yang bisa dibawa adalah 20 pieces. Ataupun hal yang ramai lainnya yaitu selebgram gitu kan, dapat kiriman cushion gitu kan ya, sebanyak 60 pieces gitu kan. Secara aturan yang diperkenankan oleh Badan POM itu untuk setiap penumpang ataupun penerima barang hanya 20 pieces. Jadi tidak bisa keluar 60-60-nya. Namun tadi ya karena merasa punya followers, jadi membuat suatu pemberitaan yang dimana Bea Cukai sudah menjalankan aturan, jadi kesannya seakan-akan salah. Padahal Bea Cukai sudah menjalankan aturan sebagaimana yang dititipkan oleh kementerian lembaga terkait. Jadi dimanapun kita berada, kita mengikuti aturan di tempat tersebut ya. Misalnya kayak dulu saat-saat zaman pandemi, ketika kita baru tiba, kita harus dikarantina. Ya udah kita ikut, jangan kabur gitu kan. Itulah yang ingin kami tekankan di sini. Kalau memang peraturannya 20 ya ikutin 20 karena memang itu adalah aturan dari dari Badan POM ya teman-teman sekalian. Itu tadi contoh mengenai peraturan titipan dari BPOM ya. Ada juga peraturan titipan juga dari Bank Indonesia yang tidak kalah pentingnya. Tadi Mas Adi Marhadi juga sempat menyinggung ya. Kalau teman-teman nanti seandainya pulang bawa uang tunai itu apa sih Mas Endar? Uang kertas ataupun uang logam serta instrumen pembayaran lain seperti deposito, cek perjalanan ataupun sertifikat berharga lainnya, kalau bawa nilainya setara dengan 100 juta rupiah atau lebih, itu wajib diberitahukan kepada Bea dan Cukai. Bahkan kalau teman-teman nanti pulang bawa uang kertas asing, ingat ya, uang kertas asing ya, setara dengan 1 miliar rupiah atau lebih, itu selain wajib dilaporkan kepada Bea dan Cukai, juga wajib mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Jadi itu teman-teman aspek yang kelima yang ingin kami bagi di sini, yang ingin kami harapkan teman-teman tahu yaitu adalah batas-batas terkait mengenai barang bawaan penumpang. Selanjutnya ini ada ilustrasi biar lebih memudahkan teman-teman mengetahui perhitungan fiskal terkait mengenai barang penumpang. Bisa dilihat di layar kaca teman-teman. Jadi ada keluarga, sepasang suami istri gitu kan ya, bawa anaknya 2. Dia membeli pakaian baru dari luar negeri, mereknya adalah Buaya dengan nilai per pieces pakaian itu adalah 500 US dollar, apakah dibebaskan? Bebas, karena kan tadi ada 4 orang,
sementara barangnya 3 potong pakaian nilainya sesuai dengan yang dibebaskan ataupun sesuai dengan de minimisnya yaitu 500 US dollar. Nah, ternyata ada barang yang keempat nih yang mereka baru beli dari luar negeri yaitu adalah handphone. Handphone kita sebut saja Banana 16 Pro Max ya. Nilainya 1.400 US dollar. Tadi kan kita udah belajar ketentuan fiskalnya ya, yaitu dikenakan atas selisihnya dari 500 US dollar. Jadi 1.400 itu dikurangin dulu 500 US dollar, jadilah 900 US dollar. Itu harus dikonversi ke rupiah. Kebetulan di sini contohnya kita sampaikan bahwa 1 US dollar itu adalah 15.000 rupiah. Sehingga nilai barangnya kalau dirupiahkan adalah 13.500.000. Bea masuk tadi kan flat 10% ya. 10% dikalikan 13.500.000 jadilah 1.350.000. Dan nilai impor. Nilai impor itu adalah nilai barang yang sudah ditambahkan bea masuk dan atau cukai kalau ada ya. Dan yang tidak kalah pentingnya kami bagikan, nilai impor itu bukanlah nilai yang teman-teman harus bayar, bukan. Nilai impor itu adalah DDP, dasar pengenaan pajak. Jadi 13.500.000 ditambahkan bea masuk yang adalah 1.350.000, jadi nilai impornya adalah 14.850.000 ya teman-teman. Tadi PPN kan setara 11%, 11% dikalikan 14.850.000 jadilah 1.633.500. Dan PPh pasal 22 impor kebetulan dia punya NPWP, jadikan 10% tarifnya. Kalau tidak punya jadilah 20% dari 14.850.000 itu, sehingga PPh pasal 22 impornya adalah 1.485.000 rupiah. Sehingga totalnya adalah 4.468.500 rupiah. Ini adalah ilustrasi biar untuk memudahkan teman-teman. Jadi itu teman-teman 5 aspek mengenai barang penumpang yang teman-teman ketahui. Selanjutnya kita akan membahas topik yang tidak kalah penting lainnya, yaitu mengenai ketentuan registrasi IMEI. Sama teman-teman, ketentuan registrasi IMEI ini saya akan bagi menjadi 5 aspek juga. Yang pertama, apa aja sih objek barangnya? Yang kedua, apa saja sih syarat-syaratnya? Yang ketiga, bagaimana sih perlakuan fiskalnya? Yang keempat, bagaimana sih prosedurnya? Yang kelima, bagaimana seandainya kalau kami lupa mendaftar saat kedatangan? Jadi kita akan bagi menjadi 5 aspek. Yang kita akan bahas pertama adalah aspek mengenai apa saja sih objek barangnya. Tetapi sebelum kita membahas objek barangnya, ini konsep yang harus teman-teman ketahui. Kalau pendaftaran IMEI di Bea Cukai itu adalah untuk perorangan. Karena kalau badan pasti mereka ngurusnya pendaftaran IMEI-nya itu melalui Kemenperin. Sedangkan kalau untuk perorangan daftarnya di Bea Cukai itu pun terbatas untuk penumpang yang baru datang dari luar negeri ataupun paket yang baru datang dari luar negeri. Sehingga kalau teman-teman beli di lokal, di Tanah Abang misal ataupun di Glodok tiba-tiba handphonenya tidak bisa dapat sinyal, itu tidak bisa didaftarkan ke Bea dan Cukai ya. Dan semua IMEI yang didaftarkan ke Bea Cukai itu ceknya di laman beacukai.go.id/cek-imei.html. Sekarang kita masuk ke aspek yang pertama ya teman-teman. Apa aja sih Mas Endar objek barangnya? Objek barangnya secara sederhana saat ini udah bermetamorfosis menjadi 2, yaitu adalah smartphone dan juga tablet yang berbasis seluler ya teman-teman ya. Karena kan ada juga tablet yang WiFi only. Mas Endar kan istilahnya HKT, handphone, komputer genggam, dan komputer tablet. Jadi definisi handphone pada HKT itu sebenarnya masih menganut handphone yang versi lama teman-teman, yaitu handphone yang masih layarnya monokrom gitu ya, yang belum layar sentuh, yang baterainya bisa bertahan berminggu-minggu, kalau nimbuk maling pun bisa benjol maling itu. Jadi handphone yang seperti itu yang dimaksudkan di dalam definisi HKT itu. Sementara kalau teman-teman bingung apa sih komputer genggam? Komputer genggam itu kalau mungkin teman-teman pernah dengar namanya adalah Personal Digital Assistant, PDA. PDA itu adalah tingkat lebih lanjut dari handphone zaman jadul itu yang dimana bisa berkirim email, bisa berinternetan, pokoknya lebih canggih daripada handphone pada zaman itu. Sekarang, handphone yang jadul itu, PDA yang sebagaimana yang pernah kita ketahui itu, udah bermetamorfosis menjadi smartphone. Sehingga saya di sini menyederhanakannya objeknya tinggal 2, yaitu smartphone dan juga tablet yang berbasis seluler. Itu adalah aspek yang pertama. Apa aja sih Mas Endar objeknya? 2 itu ya, smartphone dan juga tablet yang berbasis seluler. Lalu aspek yang kedua yang harus kita ketahui adalah apa saja sih Mas Endar syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya yang utama ada 3, yaitu adalah paspor kita, lalu boarding pass kita. Sebenarnya bahasa peraturan adalah dokumen yang mampu menunjukkan riwayat perjalanan. Jadi bisa boarding pass, bisa tiket juga, tidak masalah. Lalu gawai yang hendak kita daftarkan.
Kalaupun ada dokumen tambahan yaitu adalah NPWP ataupun NIK ya. Sekarang kan NIK dipadankan dengan NPWP ya. Kalau teman-teman sudah padankan NIK-nya dengan NPWP ya. Itu pun juga kondisinya kalau seandainya teman-teman terkena pajak. Tapi kalau tidak terkena pajak cukup 3 syarat yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kalaupun ada dokumen tambahan selain NPWP yaitu adalah dokumen-dokumen fasilitas pembebasan. Salah satunya adalah kalau teman-teman kan pelajar ya, teman-teman bisa menggunakan fasilitas barang pindahan. Tapi mungkin nanti akan lebih detailnya akan dibahas oleh Pak Cinde ya. Itu aspek yang kedua mengenai syaratnya. Kita udah bahas di sini. Sekarang aspek yang ketiga adalah bagaimana sih Mas Endar perlakuan fiskalnya. Perlakuan fiskalnya sama seperti ketentuan barang bawaan penumpang pada umumnya. Tadi kita udah jelaskan panjang lebar, berarti kita bisa cepat saja di slide yang ini ya. Sederhananya dapat pembebasan 500 US dollar, nanti atas selisihnya baru dikenakan pajak seperti itu ya teman-teman. Perlakuan fiskalnya sama. Tadi saya sudah sempat menyinggung ada fasilitas barang pindahan. Teman-teman, kalau teman-teman belajar di sana 1 tahun berturut-turut dan bisa memenuhi ketentuan PMK 28 tahun 2028, teman-teman bisa dapat fasilitas pembebasan yang tidak terbatas di angka 500 US dollar. Tapi mungkin nanti lebih detailnya akan dibahas oleh pemateri yang kedua ya, Bapak Cinde ya. Nanti teman-teman ikuti, jangan sampai terlewat ya pembahasannya oleh Bapak Cinde. Itu adalah aspek yang ketiga yang udah kita bahas, yaitu mengenai perlakuan fiskalnya. Sekarang kita masuk ke aspek yang keempat. Bagaimana sih Mas Endar prosedurnya? Prosedurnya seperti ini. Jadi tadi teman-teman ketika baru landing ke Indonesia, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal materi, teman-teman kan harus mengisi ECD. Nanti di tab isian apakah ingin mendaftarkan IMEI, jangan lupa di swipe yes ya. Di kanan bawah itu ada keterangan yes ya, teman-teman bisa lihat. Nanti di swipe yes, teman-teman nanti dapat barcode, tunjukkan ke teman-teman petugas ECD, tapi yang ingin kami tekankan jangan langsung keluar kawasan bandara dulu. Jadi ada tahap yang kedua teman-teman. Setelah teman-teman selesai di proses ECD, jangan langsung keluar, tapi teman-teman harus lanjut ke posko IMEI. Nah, inilah kesalahpahaman yang kerap terjadi di masyarakat ya. Banyak masyarakat yang berpikir kalau kami udah scan ECD, berarti kami sudah daftar IMEI, padahal belum. Ada tahap selanjutnya yang harus teman-teman lakukan. Jadi setelah ECD, jangan langsung keluar bandara dulu ya. Lanjut datang ke posko IMEI-nya, bawa diri, bawa boarding pass-nya, bawa paspornya, bawa gawainya, tunjukin ke petugas. Nanti petugas akan menginput, meneliti, dan juga memproses pendaftaran IMEI-nya. Nanti endingnya ada 2 output ya teman-teman, yaitu barcode hijau sebagaimana yang terlihat di layar kaca teman-teman. Itu artinya pendaftaran IMEI telah selesai dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi udah selesai teman-teman. Jadi tinggal ditunggu saja 2 kali 24 jam, nanti sinyalnya akan terhubung ke handphone teman-teman sekalian. Tapi kalau teman-teman dapat barcode merah, itu artinya perlu penelitian lebih lanjut. Tapi tenang, jangan panik dulu. Bukan berarti akan kena pajak ya. Bukan berarti akan kena pajak. Walaupun memang ada juga yang kena pajak. Kenapa Mas Endar bisa berkata seperti itu? Bisa jadi kena barcode merah ini karena handphonenya itu belum dikenal di Indonesia atau belum pernah masuk resmi di Indonesia. Biasanya tuh kayak handphone Huawei gitu kan ya. Mungkin tidak masuk ke pasar Indonesia. Jadi pasti akan dapat datanya itu adalah barcode merah karena belum ada data referensinya di database Indonesia seperti itu. Jadi ketika teman-teman dapat barcode merah ini, teman-teman ada 2 pilihan. Bisa geser ke posko yang sebelahnya. Jadi ada posko pertama, ada posko kedua, namanya posko penetapan pajak. Lanjut ke sana, nanti akan diteliti oleh petugas bea cukai apakah nilainya di atas 500 US dollar atau tidak. Kalau di atas 500 US dollar, maka akan dikenakan pajak. Kalau tidak, maka akan bebas. Maka akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi kalau seandainya di atas 500 US dollar pun akan dicek lagi apakah teman-teman memenuhi syarat pembebasan barang pindahan atau tidak. Ataukah teman-teman memenuhi syarat ketentuan lain yaitu ketentuan PMI ya. Tapi karena kita di sini fokusnya kepada pelajar, kita akan jelaskan yang barang pindahan saja ya. Mungkin akan ada kesempatan lain kita akan membahas mengenai PMI ya. Jadi teman-teman seperti itu. Teman-teman datang ke outlet yang sebelahnya, outlet penetapan pajak. Tetapi kalau teman-teman buru-buru gitu kan, Mas Endar, saya udah ditunggu penerbangan selanjutnya nih. Nggak apa-apa, teman-teman bawa barcode merah itu nanti bisa ke kantor pelayanan bea dan cukai terdekat dalam waktu 5 hari kalender ya. Ingat 5 hari kalender sejak tanggal barcode merahnya ya, agar masih dapat fasilitas 500 US dollar. Jadi itu mengenai aspek yang keempat terkait mengenai prosedurnya.
Yang tidak kalah penting terkait mengenai prosedurnya, yang tadi saya sudah mention di awal, jangan sampai teman-teman buru-buru keluar bandara tetapi belum datang ke posko IMEI. Padahal teman-teman baru beli handphone baru. Itu nanti ada konsekuensinya teman-teman. Teman-teman kalau udah keluar bandara dan teman-teman ternyata ingin mendaftarkan handphonenya, ingin mendaftarkan IMEI-nya, teman-teman udah hilang fasilitas 500 USD-nya. Sayang kan? Jadi sekali lagi di sini saya ingatkan, kalau memang membeli handphone baru dari luar negeri dan ingin didaftarkan, jangan buru-buru keluar bandara ya. Pastikan datang ke posko IMEI yang ada di Terminal Kedatangan Internasional ya. Itu aspek yang keempat yang ingin kami jelaskan kepada teman-teman. Selanjutnya aspek yang kelima, bagaimana Mas Endar kalau seandainya kami lupa gitu kan, udah terlanjur buru-buru keluar kawasan bandara seperti itu. Tenang, teman-teman masih bisa daftar dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal ketibaan. Dengan caranya bagaimana? Caranya mengisi formulir. Kalau tadi kan cukup datang diri aja ya. Cukup datang diri, bawa paspornya, bawa boarding pass-nya, bawa handphonenya. Tapi kalau yang sekarang ini teman-teman harus mengisi dulu formulir di laman Bea Cukai. beacukai.go.id /register strip email.html. Nanti sama dapatnya barcode. Barcode tersebut dibawa ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan domisili teman-teman sekalian. Nanti teman-teman akan diproses, dihitung pajaknya. Kenapa Mas Endar kok dihitung? Ya tadi, karena kalau sudah keluar kawasan pabean, kalau kita lupa, kita sudah hilang fasilitas 500 USD-nya itu. Sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sayang ya. Jadi sekali lagi saya ulangin terus, jangan sampai lupa untuk mendaftarkan IMEI pada saat ketibaan di bandara internasional. Itu adalah aspek yang kelima yang kita sudah sampaikan kepada teman-teman. Yang tidak kalah pentingnya, kalau seandainya kita udah daftar, di laman mana Mas Endar kita harus mengecek IMEI kita sudah terdaftar atau tidak? Di laman websitenya Bea Cukai, www.beacukai.go.id /cek strip email.html. Dan terakhir, biar lebih mengingatkan lagi kepada teman-teman informasi tambahan, jangan sampai kita menjadi korban penipuan jasa unblock IMEI ilegal. Saat ini banyak loh ternyata teman-teman. Ada pihak-pihak yang ngaku menjanjikan bisa mendaftarkan IMEI secara permanen. Tahu-tahu sinyal tidak dapat, uang kita pun juga diperas gitu ya sama si jasa ilegal itu. Jadi teman-teman jangan sampai tergiur untuk menggunakan jasa unblock IMEI ilegal ya teman-teman. Jadi itu teman-teman sekalian 5 aspek terkait mengenai IMEI yang udah kami sampaikan. Pertama, apa aja objeknya, yang kedua apa aja syarat-syaratnya, yang ketiga bagaimana perlakuan fiskalnya, yang keempat bagaimana prosedurnya, yang kelima bagaimana kalau seandainya kita lupa mendaftar pada saat kedatangan. Selanjutnya nanti akan disampaikan materi yang kedua oleh pemateri yang tidak kalah hebatnya, yaitu adalah Bapak Cinde Marjuang, Kepala Seksi Impor 3 yang akan membahas mengenai barang kiriman dan barang pindahan. Tapi teman-teman kalaupun ingin memiliki pertanyaan, ini ada kontak-kontak yang bisa dihubungi dari Bravo Bea Cukai maupun BC Suta. Saya tutup terlebih dahulu. Saya Endar Darmindra, Bravo Bea Cukai. Terima kasih segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.